Hai, jadi aku mau ke Surabaya. Aku sendirian, benar-benar sendirian. Dan aku kesana buat ngeraih impian aku yang dari dulu banget aku impiin. Ini pertama kalinya aku dapet izin dari orang tua, karena sebelumnya aku benar-benar gak pernah dapet izin untuk ikut audisi yang aku pengenin. Sekarang aku benar-benar dapet, dan ada beberapa hal yang takut banget aku lakuin. Aku takut kalau ini adalah kekecewaan yang paling berat kepada orang tua, karena sebelumnya aku benar-benar gak pernah direstuin. Ketika aku direstuin, aku takut banget kalau benar-benar kecewain mereka. Aku benar-benar sendiri. Aku ini pakai Ambarawa Express, fasilitasnya banyak, bagus banget. Tapi lama-lama aku ngantuk karena nggak pernah sejauh ini. Nah, ini adalah waktu turun. Ini aku udah sampai ke Surabaya di stasiun Pasar Turi. Ini aku benar-benar bingung mau kemana sebenarnya, karena aku benar-benar sendiri, gak ada teman, gak ada saudara. Ya, kita jalan-jalan dulu kali ya di sini. Tapi kayaknya aku lapar deh. Udah sampai stasiun Pasar Turi dan sekarang mau makan dulu guys. Cari makan dulu dan aku sendirian, gila. Aku sangat pemberani. Nah, sebenarnya sampai sini aku udah bingung nih karena ini pertama kalinya aku ke Surabaya. Tapi karena aku lapar, aku mau makan dulu. Terserahlah kalau mahal di situ. Yuk kita makan di situ. Oke guys, kita makan dulu dan barang bawaan kita semakin banyak. Lumayan. Dari tadi lapar. Barang bawaan kita ini guys. Ini isinya banyak. Tanggal 2 dari Jakarta mungkin. Tapi alhamdulillah aku tuh di Surabaya dibantu sama orang baik banget. Ada teman aku, dia punya kenalan di Surabaya, ibu kos. Ibu kos ini nawarin aku untuk tinggal di kos-kosannya selama beberapa hari, dan aku boleh bayar seikhlasnya seberapapun yang aku bisa gitu. Dan sebenarnya aku bingung di sini seikhlasnya tuh berapa, karena aku di sini cuma bawa uang 300.000 doang. Bener-bener dikit. Kos ibunya itu di Wonocolo, dan Pasar Turi ke Wonocolo itu jaraknya sekitar 26 menit. Jadi aku bayar Gojek ini 23.000. Salah satu yang gue suka ketika pergi mencari Alfamaret. Ini adalah suasana di Wonocolo. Jadi di sini ada juga makanan yang menurut aku nggak terlalu mahal gitu, yang mungkin standar sama kayak di Semarang, kayak gitu, kayak tempat aku tinggal. Nah, ini sudah pagi. Ini adalah perjalanan aku menuju ke Landmark. Nah, Landmark Mall ini adalah tempat audisi aku. Aku ikuti audisinya Bajuskak yang bekerja sama Cinemark. Ya, karena itu adalah salah satu mimpi aku yang selama ini banyak dikecam sama orang karena terlalu dibilang berhayal. Pokoknya selama ini ngenes banget, gak pernah didukung. Tapi ini adalah pertama kali didukung sama keluarga sendiri. Jadi aku takut banget kalau ngecewain. Nah, ini aku udah sampai di Landmark dan bener-bener sepi banget. Aku bingung ini tuh masuknya lewat mana gitu, karena masih sepi banget. Ini kan jam 8 lebih 45-an menit gitu, dan itu sama sekali belum ada yang buka di dalamnya. Jadi aku bingung ini kemana. Cuman akhirnya aku nanya sama satpamnya, Pak, ini masuknya di mana? Ternyata ya bisa masuk ke mana saja gitu. Dan ini benar-benar sepi banget dalam tuh. Dan aku yakin yang kesini tuh cuman mau casting doang gitu, kayak yang tujuan aku ya casting. Guys, gila. Baru deh masuk, aku ketemu sama satu cewek. Nah, aku yakin dia juga bakal ikutan casting sih, tapi dia cantik banget, aku jadi minder. Nah, sumpah di sini ternyata ramai banget di atas. Ini adalah tempat kita casting dan bener-bener rame banget. Padahal ini aku tuh datang itu jam 9 masih kurang. Mulainya tuh jam 9 dan ini udah rame banget. Tapi parahnya aku tuh lupa bawa minum dan gak ada yang jual minuman. Ada mas-mas bawa minum, Mas kasih dong ke aku, tolong dong Mas. Emangnya gak peduli apa sama cewek? Woi Mas, kasih dong. Halo.
nanti di sini itu dapat nomor dada, terus nanti bisa duduk di situ. Apa? Biasanya melak mall, jadi ket mulai jam 10 ket mulai. Ini tuh makin lama makin rame dan udah dikonfirmasi pesertanya itu sampai 1000 lebih, nggak tahu sampai 2000 atau nggak, pokoknya 1000 lebih. Dan masih banyak lagi. Ini aku udah dapet nomor, kita duduk nunggu giliran lah pokoknya. Dan aku bener-bener minder banget sebenarnya, tapi ya udahlah. Di sini banyak banget dari berbagai karakter. Itu ada 3 bilik buat kita casting. Jadi kita bakal casting di situ. Nggak tahu ada yang satu tato, ada yang langsung bertiga gitu. Guys, aku nggak lolos guys. Aku sekarang mau ke kamar mandi dulu buat nangis. Aku pengen nangis. Oke guys, karena aku nggak bisa nangis, nggak lihat kamar mandi yang bener-bener enak, jadi aku memutuskan untuk makan. Biasanya kalau aku makan tuh semuanya udah rasa ringan. Aku mau makan pesannya di mana ya? Jujur, ini adalah titik terendah dalam hidup aku, karena ini pertama kalinya banget aku dapat izin dari orang tua untuk ikut audisi sesuai dengan apa yang aku pengenin selama ini. Dan bertahun-tahun aku benar-benar nunggu itu, dan ini adalah kekecewaan terberat dalam diriku sendiri. Aku benar-benar gak bisa nahan nangis. Jadi aku benar-benar nyari kamar mandi, tapi karena kamar mandinya tuh gak ada yang bisa bikin nangis, jadi aku nyari yang lain, cari makanan. Rahasia kesini atau dibawa pulang? Makan situ bisa kan nggak? Kasih nunggu nggak apa-apa, kurang lebih 30 menitan. Iya. Yang ini mbak, yang Kopi 104. yang big fried chicken Diperhatikan berapa? satu. Big fried chicken sama minumnya apa ya? Minumnya. Oh ini diskon mbak? Iya, sekali 50%. Iya sama ini wes. Bisa refill kan? Bisa biar pakai OVO mbak? Pakai OVO. Iya. Biar pakai OVO. Di sini di depan dan 341. yang di depan nanti malah kelebihan dunia. Oh, ini di depan ini. Yang fried chicken sama guys. Kamu tahu nggak, kalian nggak tahu nggak sih kenapa aku benar-benar sedih banget. Jadi tuh ini pertama kalinya banget orang tua aku semuanya tuh ngerestuin aku buat ikut audisi. Dari yang beberapa tahun lalu sampai benar-benar gontok-gontokan banget karena aku nggak dibolehin ikut audisi gitu kan, sesuai sama apa yang aku inginin. Tapi sekarang udah dibolehin tapi malah nggak lolos gitu, padahal udah jauh-jauh banget. Aku pengen nangis rasanya tapi nggak ada kamar mandi, sumpah. Akhirnya aku ngelampiasin ke makanan itu. Ini makanannya belum datang, minuman doang. Aku pesennya itu tuh ada apa tadi ya, makanannya itu big fried chicken, terus yang minumnya itu kopi ini kopi milk. Ya Allah, sumpah rasanya pengen nangis banget tapi gak ada. Aku kan sendiri di sini, jadi kalau pas aku nangis tuh gak ada yang bisa aku mintain bahu. Sedih banget sih, tau gak sih. Aku ngeliatin orang-orang pada ada keluarganya, ada temannya. Kalau aku punya teman di sini pasti aku bisa nangis dulu, jadi nggak terlalu kapan. Coba ini aku bener-bener gak bisa nahan nangis. Aku malu tapi kalau nangis di depan tempat umum kayak gini. Tapi nggak, aku harus kuat. Minum dulu biar gak terlalu stres kali ya. Ya Allah, aku sempat benar-benar putus asa sih di sini sih. Tapi aku coba tetap senyum. Tapi ini benar-benar yang paling parah di antara yang lain karena ini benar-benar kerasa banget. Tapi semangat dari mereka membuatku agak bisa lebih baik dari yang lain. Gagal itu salah satu dasar fondasi untuk kemenangan sih. Kalau orang menang terus dia nggak pernah gagal, itu berarti dia belum menang gitu. Bentar ya.